Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat reminder atau pengingat pada SIM. Reminder atau pengingat pada SIM ini nantinya akan ditampilkan setiap kali user Anda login ke dalam SIM. Untuk memulai membuat reminder, Anda perlu masuk ke menu Master, Sistem, Reminder. Oke. Dan di sini Anda bisa membuat dengan mengklik tombol plus new. Nah, misal di sini kita akan mencoba membuat reminder untuk bagian purchasing, di mana kita akan menampilkan purchase order yang belum selesai, di mana statusnya adalah incomplete. Jadi sudah dikirim sama supplier atau vendor, namun belum keseluruhan, jadi masih sebagian, gitu ya. Jadi kita bisa mengkasih nama di sini, misal kita kasih nama incomplete PO. Dan di sini di deskripsi kita kasih keterangan adalah purchase order yang belum selesai. Nah, yang paling utama adalah dari mana kita mendapatkan data incomplete PO. Di sini Anda akan dihadapkan pada tempat untuk mengisikan query atau SQL query, lebih tepatnya untuk ke database SIM. Nah, apabila Anda tidak mengerti mengenai query atau tidak mengerti bagaimana cara membuat query, Anda bisa memintakan reminder ini untuk dibuatkan oleh konsultan Anda. Ini kita mari coba membuat sederhana dari tabel purchase order H PO, di mana kita mau adalah yang statusnya sama dengan incomplete. Kemudian saya juga mau di mana PO ini yang ditampilkan adalah PO paling enggak yang 6 bulan ke belakang. Ya, jadi yang POH date itu lebih besar sama dengan add date file 6 bulan. Ya. Dan saya akan mengurutkan dokumen saya berdasarkan tanggal dan kemudian dokumen number. Untuk mengetes query yang sudah kita buat, kita bisa menekan tombol show. Nah, di sini kita menampilkan. Nah, di sini kita lihat ada banyak sekali kolom, ya. Nah, kita sebaiknya tidak menampilkan semua kolom karena ini bakal banyak sekali. Jadi kita akan memilih beberapa kolom yang krusial. Kita perlukan adalah misalnya tanggal, dokumen, flyer, kemudian information, keterangan mengenai PO ini. Langkah yang berikutnya adalah kita memilih user. Nah, ini Anda tinggal mencentang reminder ini akan ditampilkan ke user siapa saja. Misal kita akan memilih admin, terus dan Anita. Kita akan memberikan kepada 3 user. Nah, yang terakhir adalah kita cukup tinggal tekan tombol save. Oke. Maka reminder Anda akan otomatis aktif, dan untuk melakukan mencoba melakukan pengecekan adalah yang kita lakukan adalah kita perlu keluar dulu program ini. Kita perlu keluar dulu dari SIM. Kita masuk lagi. Akan login lagi sebagai admin karena tadi kita membuat remindernya dengan menggunakan user admin. Oke, ketika kita login, nah by default kita akan ditampilkan reminder, ya. Mana kita di sini memiliki satu reminder namanya incomplete PO, ya. Nah, ini kita ditampilkan ada 18 open PO, gitu ya, yang belum kita kerjakan, belum diselesaikan oleh supplier lebih tepatnya. Nah, untuk melihat dokumen ini, PO ini, kita cukup melakukan klik 2 kali terhadap dokumen yang kita mau lihat. Misalnya kita mau melihat dokumen yang ini, kita cukup klik 2 kali. PO yang bersangkutan, oh sebentar, saya tidak memiliki hak akses terhadap dokumen ini. Saya please. Oke. Ulangi lagi. Jadi dari dokumen POP ini kita akan buka. Nah,
Ini kita akan melihat dokumen yang bersangkutan. Ya. Nah, satu-satunya syarat untuk melakukan hal itu adalah kita harus menampilkan dokumen number supaya kita bisa melihat kembali ke dokumen yang masalah atau yang perlu kita remind. Nah, bagaimana kalau misalnya reminder ini sudah kita tutup, terus apakah kita mesti keluar dari program kemudian masuk lagi baru bisa melihat reminder ini lagi? Tidak. Anda bisa menggunakan menu yang namanya Tools, Reminder, yang dimana ini akan membuka lagi dokumen reminder tadi. Nah, reminder ini berhubung kita melihat PO yang statusnya incomplete, jadi kalau PO ini statusnya nanti sudah komplit, ya akan otomatis hilang atau tidak ditampilkan lagi di sini. Misal di sini kita kita butuh menampilkan nama supplier. Yang kita lakukan adalah cukup mudah, cukup melakukan sistem, kita reminder lagi, kita show, edit reminder yang sudah ada ini. Nah, untuk menampilkan nama supplier, kita perlu join ke tabel master supplier. Oke, di sebelah sini kita akan menampilkan nama supplier. Kita perlu tes lagi dengan tombol show. Oke, nama supplier sudah muncul. Dan kita melakukan save. Untuk mengecek lagi, kita bisa melakukan tools reminder tanpa perlu keluar dari program seperti tadi. Seperti kita bisa lihat di sini adalah PO-nya sudah ada ya nama suppliernya. Nah, misal sekarang kita mau melihat lagi adalah PO, ya, purchase order lagi, tapi kita mau melihat yang statusnya masih open, jadi yang masih belum dikirim sama vendor ya, sama vendor. Tapi di PO itu ada status yang namanya approve, ya, jadi kita bisa untuk melakukan itu karena ini mirip, kita bisa melakukan yang namanya new copy. Ya. Dari incomplete PO, kita bisa ketik ini yang masih open atau yang belum dikirim gitu ya. Yang belum kirim. Nah, status di sini kita bisa menggunakan open sebetulnya. Ya, kita bisa menggunakan open. Ini statusnya open. Atau kita bisa menggunakan yang statusnya approve. Ya. Dalam kasus ini yang betul kita harusnya menggunakan approve karena PO yang masih statusnya open, yang belum di-approve itu secara dasar itu belum kita kirimkan ke supplier gitu ya. Yang statusnya open itu masih baru dibuat, belum di-approve sama atasan dan belum dicetak dan belum diberikan kepada supplier. Nah, ini biasanya kita kasih in juga bisa. Jadi yang statusnya update. Ini mungkin kita juga ingin menampilkan statusnya ya. Nah, kita di sini bisa lihat bahwa ini statusnya printed. Masih ada yang approve tapi belum di print, jadi belum dikasihkan ke supplier gitu ya. Dia ada cukup banyak gitu ya. Kita bisa melakukan tombol save. Ya. Sekarang kita mempunyai dua reminder. Jadi untuk kita tes, kita bisa ke tools reminder. Ya. Ini kita akan punya dua tab ya. Mana satunya incomplete PO, kemudian open PO. Dari open PO yang misalnya statusnya kita mau cari yang perlu di print, maka ada 4. Sama seperti tadi, kita bisa klik 2 kali untuk pergi ke dokumen ini, ya, kemudian melakukan print, ya, untuk mengubah statusnya menjadi printed. Jadi dengan kata lain, reminder di SIM ini sifatnya adalah personal. Jadi Anda bisa membuat reminder untuk masing-masing user Anda, misalnya untuk purchasing, untuk bagian penagihan, bagian gudang, kemudian bagian produksi, dan tergantung kebutuhan Anda. Ya.
Kalau Anda memiliki IT yang bisa melakukan query, maka reminder ini Anda bisa membuat sendiri. Tapi kalau misalnya Anda tidak memiliki orang yang mengerti mengenai IT, bagaimana cara membuat query, sekali lagi Anda bisa memintakannya kepada konsultan Anda untuk dibuatkan reminder sesuai kebutuhan Anda. Oke, sekian, terima kasih.